Salam, selamat malam ibu-ibu yang ada dalam Komisi Persekutuan Wanita GKO Bekasi 1. Malam hari ini kita akan kembali beribadah dalam ibadah Komisi PW di hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 hari ini. Dan bagian firman Tuhan serta lagu-lagu yang sudah saya share di grup malam hari ini akan kita gunakan dalam ibadah dari awal sampai dengan akhir. Ibadah malam hari ini sekaligus merupakan ibadah dan perayaan Paskah di tahun 2020. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan ujian pembukaan dari PKJ 27. PKJ 27 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bait yang ketiga. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita satu dalam doa, kita awali ibadah kita. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun situasi yang sulit kami hadapi, kami terus berjuang melawan virus corona ini. Tetapi hari ini kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kami, di rumah kami masing-masing. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ibadah kami malam hari ini dari awal sampai dengan akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan, kita siapkan Kidung Jemaat nomor 58. Kidung Jemaat nomor 58 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah,
mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bait yang ketiga. Kuasa berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami rindu untuk disapa, ditopang, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami manusia terbatas, tetapi kami percaya firman-Mu tidak terbatas. Kami lemah, kami tidak berdaya, kami butuh kekuatan dari Tuhan, yaitu firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, saat ini sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan hati yang mengerti, hati yang paham akan kebenaran firman-Mu. Juga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Mari berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Komisi Persekutuan Wanita GKO Bekasi 1, pembacaan firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah dan perayaan Paskah, saya ambil dari 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila dan sakit hati, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam, ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama dalam ibadah dan perayaan Paskah, memperingati kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus atas maut. Wanita yang dipulihkan dan disembuhkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari tema ini, wanita yang dipulihkan dan disembuhkan. Apa artinya dipulihkan dan disembuhkan? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, katakanlah kalau misalnya saat ini kita sedang sakit atau kita pernah mengalami sakit. Sakit yang kita alami tidak hanya membuat tubuh jasmani kita yang sakit, tetapi sakit yang kita alami kadang membuat banyak hal menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang sakit yang kita alami membuat semangat kita kemudian menjadi berkurang. Mau melakukan segala sesuatu kita lemas. Mau beraktivitas seperti sedia kala kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dan juga kadang penyakit yang kita alami kadang merenggut sukacita dan juga membuat hati kita kadang menjadi gelisah sehingga berpengaruh pada jiwa kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang yang mengalami sakit dan butuh dipulihkan dan disembuhkan. Saat ini ketika kita merayakan Paskah di tahun 2020 hari ini dan di sini, perayaan Paskah tahun ini merupakan perayaan yang berbeda, spesial, istimewa dari Paskah-Paskah yang sebelumnya. Kenapa? Karena saat ini kita sedang berjuang melawan virus corona. Sampai saat ini angka pasien positif di Indonesia sudah mencapai angka 12.000 lebih. Sekalipun banyak pasien yang sembuh sudah di atas angka 1.000, tetapi juga ada yang meninggal karena virus corona ini. Tapi ternyata ibu-ibu dikasih Tuhan, virus corona ini tidak hanya membuat jasmani yang kena dampak, tetapi juga kita lihat, kita perhatikan bahwa ternyata banyak hal yang kita rasakan secara tidak langsung terdampak virus corona ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan malam hari ini dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Ada seorang perempuan dalam salah satu perempuan atau wanita dalam perjanjian lama yang tidak asing bagi kita, yaitu Hana. Hana adalah seorang istri dari Elkana. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Elkana ini dia memiliki 2 orang istri. Yang seorang bernama Hana dan kemudian yang kedua yang lain bernama Penina. Penina memberikan keturunan bagi Elkana.
Sementara Hana tidak menghasilkan keturunan bagi Elkana. Sebagai wanita, sebagai seorang perempuan, Hana merasa dirinya belum sempurna sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang wanita, Hana merasa bahwa dia kurang memberikan kebahagiaan bagi suaminya. Kalau kita baca di ayat 8, bahkan Elkana mencoba untuk menghibur Hana. Karena apa, ibu-ibu? Karena Hana sudah tidak mau makan, tidak mau minum, lalu mukanya muram di hadapan suaminya Elkana. Elkana sebagai seorang suami, dia sangat mengasihi Hana. Lalu dia katakan bahwa, Hana, mengapa engkau tidak mau makan, engkau tidak mau minum, mukamu muram? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Ternyata suaminya Hana paham betul apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Hana. Penderitaan seorang perempuan yang tidak mampu membahagiakan suaminya menurut Hana. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini membuat hati, pikiran, jiwa Hana menjadi terganggu. Dia berdiri, satu saat dia berdiri di bait Allah, dan dia mencurahkan semua apa yang dia rasakan. Isi hatinya dia curahkan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kita pelajari dari Hana malam hari ini, ketika kita ada sesuatu yang membebani kehidupan kita, ketika kita ada sesuatu yang mungkin secara manusia kita tidak mampu, kita angkat tangan dan kita katakan, saya tidak mampu. Kita belajar dari tokoh Hana, dia tidak datang kepada manusia. Karena pasti dia tahu kalau datang kepada manusia bukan topangan yang dia dapat, tetapi hinaan yang dia dapat. Dia tahu hanya ada satu yang mampu menjawab pergumulannya, yaitu Tuhan Allah. Maka dia mencurahkan seluruh isi hatinya di hadapan Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saat ini mungkin di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, saat ini kita sedang mengalami pergumulan dan persoalan yang membuat kita angkat tangan di hadapan Tuhan, yang membuat kita tidak mampu lagi, kita tidak kuat lagi menanggung persoalan itu, membuat kita bermuka kita muram, kadang membuat makan kita pun tidak enak, kadang membuat tidur kita pun tidak nyaman. Saat ini firman Tuhan mengajarkan ibu-ibu dan saya, kita semua sebagai orang percaya, mari kita curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin persoalan suami yang terancam PHK dari kantornya, mungkin persoalan suami yang saat ini tidak lagi menerima gaji yang utuh setiap bulannya, mungkin persoalan-persoalan dalam rumah tangga, persoalan-persoalan anak-anak yang harus melanjutkan pendidikan sementara virus corona ini masih terus menghantui. Saat ini firman Tuhan memberikan pengajaran bagi saudara dan saya. Mari kita datang, kita menangis di hadapan Tuhan, kita curahkan segala isi hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang mampu menjawab setiap persoalan kita. Yang berikut ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata persoalan yang dialami oleh Hana tidak hanya membuat pikirannya tidak tenang. Ternyata ini membuat hatinya sangat terluka. Di ayatnya yang ke-15, Hana katakan kepada Imam Eli, karena Imam Eli melihat Hana berdoa, kata-katanya tidak terucap, tidak terdengar, hanya bibirnya yang bergerak. Imam Eli menyangka Hana sedang mabuk. Tetapi di ayat 15 Hana menjawab Imam Eli bahwa dia sedang bersusah hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita cek dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Hana. Mungkin saat ini kita sedang bersusah hati. Orang lain mungkin melihat kita dengan cara kita dengan gaya kita. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita sedang bersusah hati. Ada orang yang mencoba untuk
menutupi kesusahan hatinya dengan cara apa? Dengan cara happy, dengan cara apa? Dengan cara semakin mengeluarkan tawa canda dengan orang lain. Tetapi sebenarnya dia sedang menutupi persoalan yang ada dalam dirinya. Mungkin orang lain melihat ibu-ibu kelihatannya cerah ceria selalu, tetapi orang lain tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita sedang bersusah hati. Kita sedang mengalihkan kesusahan hati kita kepada hal-hal yang supaya itu tertutup rapat. Dan memang itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saat ini firman Tuhan mengajarkan bagi ibu-ibu dan saya, bagi kita semua. Hana datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Apakah Tuhan menolak Hana? Tuhan tidak menolak Hana. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan melalui Imam Eli katakan di ayatnya yang ke-17, Imam Eli menjawab, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Ternyata Tuhan tidak pernah tutup kuping, Tuhan tidak pernah acuh, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita, ibu-ibu, saudara dan saya, yang datang kepadanya dengan air mata. Di ayat 16 dikatakan sangat besar kecemasan dan sakit hatinya. Tetapi setelah dia mendengar ayat 17, Imam Eli menjawab Hana. Lalu Hana merespon Imam Eli, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah kembali dengan muka yang muram, tidak pernah kembali dengan hati yang kecewa, tidak pernah kembali dengan hati yang bersungut-sungut. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang menangis di hadapan Tuhan, setiap orang yang mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan, tidak pernah kembali dengan kepahitan, dengan dendam, dengan segala amarah, kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia pulang dengan wajah yang berseri-seri, dia pulang dengan muka yang begitu bergembira. Pertanyaannya, apakah pada saat Hana mukanya tidak muram lagi, apakah Tuhan langsung menjawab saat itu? Apakah Hana langsung mengandung saat itu? Belum. Tapi Hana tahu pasti, Hana imani bahwa Allah Israel, Allah Yahweh sanggup memberikan dia keturunan, sanggup menjawab apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan. Walaupun belum terjawab saat itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa setiap kita yang datang kepada Tuhan, kita tidak pernah kecewa, kita tidak pernah ada kepahitan. Maka kalau ada saat ini kita yang masih punya kepahitan, kita yang masih punya kekecewaan, kita yang masih menyimpan dendam dalam hati kita, maka mari kita evaluasi diri kita. Berarti kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hana dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia pulang dengan muka yang tidak lagi muram. Dengan kata lain, muka yang berseri-seri. Dia mau makan lagi, dia kembali kuat, dia kembali teguh di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan belum memberikan anak saat itu, masih butuh waktu beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun ke depan. Tapi Hana percaya, setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Untuk itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pun saat ini, mungkin kita sudah banyak kali datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Mungkin saat ini kita sudah ratusan kali menangis di hadapan Tuhan, bahkan sudah tidak lagi terhitung.
kamar, kasur, bantal, menjadi saksi air mata kita tumpah begitu banyak. Mungkin tidak disaksikan oleh seisi rumah. Ibu suami tidak menyaksikan ibu-ibu menangis. Anak-anak tidak menyaksikan ibu-ibu menangis. Menantu tidak melihat air matamu mengalir dari matamu. Mungkin tetanggamu juga tidak tahu. Hanya ibu-ibu dan Tuhan, kita dan Tuhan yang tahu. Tapi saat ini firman Tuhan katakan, setiap kita yang datang dengan air mata tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang lain katakan, siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuai sukacita. Luar biasa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu ketika hari ini kita merayakan Paskah, kemenangan Kristus atas maut. Kristus sudah menang. Maut yang adalah persoalan terbesar dalam kehidupan kita, itu saja pun Kristus sudah mengalahkan bagi kita. Apalagi setiap persoalan kita, apalagi setiap masalah kita, sakit penyakit kita, pergumulan kita, pergumulan keluarga. Masa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Masa Tuhan membiarkan kita untuk tetap tinggal dalam keadaan yang terpuruk? Pasti Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap persoalan kita. Untuk itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang datang kepada Tuhan, hati kita dipulihkan, hati kita disembuhkan, kita mengalami perjumpaan, dan kita tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Kita tidak pernah pulang dengan kekecewaan. Maka mari kita hilangkan segala kepahitan dalam diri kita. Mari kita hilangkan segala kekecewaan dalam kehidupan kita. Mari kita hilangkan, kita kikis pelan-pelan kepahitan, dendam, amarah, kebencian kita kepada orang lain. Mungkin proses yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin situasi yang pahit harus kita jalani. Mungkin kita harus menabur dengan air mata. Tapi percayalah, setiap jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Bahkan firman Tuhan katakan, air mata kita ditampung di kirbat Allah. Untuk itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bersuka cita, tetap sehat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan ibu-ibu dan saya. Mari datang kepada Tuhan. Dia siap untuk memulihkan, menyembuhkan ibu-ibu, saya, dan kita semua. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari PKJ 285, PKJ 285, kita nyanyikan 2 kali. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu terpegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoyang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun
beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Melindungimu tetap teduh. Sekali lagi kita nyanyikan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Nyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Kan melindungimu tetap teduh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan. Tuhan sudah topang kami. Kami belajar dari Hana yang dalam kesusahan hatinya, dalam kesakitan hatinya, dia datang menangis di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa pertolongannya datang hanya dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menghapus air matanya. Dan akhirnya Tuhan menjawab apa yang dia butuhkan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi Hana. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan dalam Komisi Persekutuan Wanita GKO Bekasi 1, bahkan setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, kami datang dalam pergumulan kami datang dalam kesusahan hati kami datang dalam air mata kami yang sakit hati, kami yang penuh dengan luka. Kami datang di hadapan Tuhan karena kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terbukti Hana yang datang kepada Tuhan datang dengan bermuka muram, tetapi dia pulang kembali dengan wajah yang berseri-seri. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur, kami percaya setiap kami yang berseru kepada Tuhan, kami tidak pernah pulang dengan kecewa, kami tidak pernah pulang dengan sakit hati, tapi kami pulang dengan sukacita, dengan wajah yang berseri-seri, karena Tuhan menjawab segala kebutuhan kami. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini hamba berdoa untuk setiap orang yang melihat, yang menyaksikan tayangan ini. Ibu-ibu dalam Komisi Persekutuan Wanita GKO Bekasi 1, bahkan siapapun kami dalam keterbatasan kami dalam setiap pergumulan persoalan hidup kami, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang terus memberkati, pelihara kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap ibu-ibu dalam jemaat-Mu yang saat ini berdoa di hadapan Tuhan. Mereka mencurahkan isi hati di hadapan-Mu Bapa. Bapa, mari Engkau dengar, Bapa, mari Engkau kabulkan, Engkau jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang berdoa untuk suami,
mereka yang berdoa untuk anak-anak, menantu, cucu, mereka yang berdoa untuk pekerjaan mereka, mereka yang berdoa untuk situasi kondisi keluarga mereka yang ada dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan, mereka yang berdoa untuk perekonomian keluarga mereka. Tuhan, mari Bapa, Engkau hampiri keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga jemaat-Mu, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka dikuatkan oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami terus mendukung gereja Tuhan, GKO Bekasi 1, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa untuk pengurus Komisi Persekutuan Wanita GKO Bekasi 1, Tuhan yang terus memberikan hikmat, Tuhan topang mereka dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Roh kesatuan, roh kesehatian, Tuhan terus curah limpahkan bagi segenap pengurus, bahkan anggota Komisi Persekutuan Wanita GKO Bekasi 1. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri dalam kabinet, kami berdoa untuk pemimpin kota Bekasi atau kota di mana kami tinggal saat ini. Tuhan yang melihat kami, Tuhan yang memimpin dengan hikmat para pemimpin kami, supaya mereka terus bekerja dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini seruan doa kami. Tidak lupa kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang saat ini sedang berjuang untuk putra-putri mereka yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, baik itu yang di tingkat SMP, SMA, bahkan yang akan melanjutkan di tingkat perguruan tinggi, ataupun yang akan mencari pekerjaan. Tuhan, mari Engkau buka jalan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini seruan doa ungkapan syukur kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, yang sudah menang atas maut dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Maka malam hari ini mari kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, sambil mengingat pesan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersyukur, memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 366. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. 366 bait 1 dan bait yang ketiga. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah murnilah. Bait ketiga. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, sentiasa
yakin setelah gelap bersinar surya terang. Mari kita satu dalam doa, kita doakan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Ibu-ibu bisa transfer melalui nomor rekening gereja yang sudah dibagikan di grup WhatsApp, ataupun ibu-ibu bisa juga memberikannya di kotak persembahan di sekretariat gereja, atau bisa juga dititipkan melalui majelis wilayah masing-masing. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan, kami bersyukur hidup kami terus dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Berkenan Tuhan terima persembahan kami ini, dan Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja Tuhan, GKO Bekasi 1, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat, sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 370. Kidung Jemaat nomor 370, bait 1 dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Ingatlah, setiap orang yang datang dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun dia datang dengan hati yang bersusah hati yang menangis, tetapi dia akan pulang dengan sorak-sorai, dengan hati dan wajah yang bersukacita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati ibu-ibu dalam Komisi PW GKO Bekasi 1, bahkan memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Tetap semangat, sehat, dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.